baru di tahun 2021 nanti. Nah, mari kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, untuk kita dalam pujian penyembahan kita. Sebelumnya kita tunduk kepala kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami di pagi hari ini, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Bapa selalu setia di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur berterima kasih di pagi ini ya Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu Bapa, sehingga kami boleh ada di tempat ini, dan kami rindu hadirat-Mu di pagi ini Bapa. Biarlah sidang jemaat yang sudah hadir di pagi ini Tuhan mau bersekutu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, untuk menaikkan pujian dan penyembahan kepada Bapa. Kiranya Allah Roh Kudus hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk melayani Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu
sekarang masih mau tetap berdiri. Kita pagi ini bersuka cita di dalam Tuhan. Walaupun di hari Natal kemarin kita jumlahnya begitu banyak, tapi di pagi hari ini kita percaya bahwa kita mau tetap di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita sambut pujian sukacita kita di saatnya untuk kita bersyukur bersama.
siapkan untuk kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa untuk berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami syukur, terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang sudah tercurah di atas kehidupan kami. Sehingga di pagi hari Tuhan, kembali kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kami tahu dan percaya Tuhan, segala berkat hanya datang daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita berkati tangan-tangan Tuhan yang akan memberi kepada Bapa. Dan kami memberi semuanya ini buat hormat untuk memuliakan nama Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sambut pujian lagi. Terpujilah nama Tuhan.
mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah di pagi hari Tuhan, kami yang ada, kami yang setia Tuhan, kami haus akan kebenaran firman-Mu di pagi hari Bapa. Pakai kami Tuhan, urapi kami Bapa, curahkan Roh-Mu atas kami ya Tuhan. Biarlah yang kami dengar bukan hanya pendengar saja Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Bapa yang sudah siap untuk melayani-Mu Bapa. Berkati dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Biarlah menjadi saluran berkat bagi kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Pagi ini saya melanjutkan kembali firman Tuhan yang sudah ternyata akhirnya berseri tanpa disengaja, akhirnya jadi berseri ya. Hari ini kita akan melihat tentang ibadah yang benar, dan mungkin tanggal 7 atau tanggal berapa minggu kedua itu yang terakhir tentang perilaku yang benar. Kita akan melihat tentang ibadah yang benar. Kita akan dulu sebelum ini adalah satu pujian yang sering kita nyanyikan, ya. Langsung di biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biar musik saja. Dari penciptanya dikatakan bahwa lagu ini baru launching, tapi ada seorang oma yang karena pendengarannya berkurang karena usia, sehingga dia katakan saya sudah gak usah perlu lagi ke gereja, karena buat apa saya ke gereja, saya gak bisa dengar khotbah, gak bisa dengar puji-pujian. Jadi dia memutuskan di rumah saja, dan yang dia lakukan, dia hanya berdoa kepada Tuhan, karena dia sudah tidak bisa dengar apa-apa. Satu waktu anak-anaknya punya sedikit dana, sehingga dia belikan omanya ini alat pendengaran, sehingga si oma ini diajaklah ke gereja. Dan ketika lagu ini baru keluar, pemilik pujian mau mengajarkan lagu ini, oma ini sudah nyanyi duluan. Dia kata, kok oma bisa tahu? Dia katakan, setiap sore, setiap malam malaikat Tuhan datang memperdengarkan lagu ini. Dan itu benar-benar jadi satu kesaksian bahwa lagu di surga itu sudah banyak tercipta, dan dia berikan kepada hamba-hambanya untuk dibawakan ke
satu waktu di surga nanti tidak ada satu kata hanya kecuali menyembah Tuhan. Karena yang dibawa dari dalam kekekalan bukan soal makanan minuman. Saudara, kalau saudara bicara tentang makanan minuman, saudara udah bosan. Makan bakso hari ini, besok suruh makan bakso, besok makan bakso lagi, bosan. Tapi kalau Tuhan ajarkan di surga nanti bahwa kita hanya menyembah. Lagu ini sungguh luar biasa. Biarlah ini menjadi satu kerinduan kita tentang berbicara tentang ibadah yang benar. Bahwa kita mau merenungkan setiap waktu, setiap pujian, pengagungan hanya kepada Tuhan. Haleluya. Inilah yang ku renungkan. Nyanyi dengan iman. Pandang Dia. Berbicara tentang ibadah, bagaimana kita menghampiri tahta hadirat Tuhan. Oh, kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Hanya Dia saja yang patut diagungkan dan disembah. Biarlah manis kau dengar, biar manis semua yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karena biarlah manis kau dengar Tuhan. Oh, ini menjadi pengagungan kami di hadapan Engkau. Manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka karena-Mu. Oke. Berbicara tentang ibadah yang benar, itu berbicara tentang ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi berbicara beribadah bukan hanya sekedar saudara membawa persembahan, saudara membeli sesuatu dikatakan ibadah. Tetapi ibadah yang benar yang berkenan nanti kita akan lihat beberapa poin. Bagaimana tentang persembahan ibadah yang benar, kita sudah langsung ketika kita buka Kejadian, di sana sudah digambarkan dengan persembahan Kain dan Habil. Saya sudah tidak usah ceritakan, saudara sudah tahu ceritanya. Tetapi dua-duanya membawa satu persembahan di hadapan Tuhan. Tetapi yang membedakan di ayat 4, Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahan. Ayat kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Artinya bahwa ada yang berkenan dan ada yang tidak berkenan. Ada yang benar dan ada yang tidak benar. Saya tidak mau bahas tentang ini, tapi kita langsung to the point bahwa di sini ketika kita buka pertama sudah Allah berikan gambaran. Kembali tentang beribadah yang benar adalah hukum yang terutama. Di dalam hukum yang pertama yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan tidak ada hukum yang melebihi dari hukum ini. Jadi kalau kita melihat bahwa tentang hukum Taurat maupun tentang hukum-hukum yang sudah diberikan hukum Musa, tetapi semuanya Tuhan sudah genapi dan Tuhan ajarkan lewat hukum yang terutama ini. Ini yang pertama menjadi dasar kita di dalam beribadah. Lalu yang kedua, Roma 12 ayat 1, saudara sudah tahu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini hukum dasar yang kedua. Nah, dasar yang ketiga buat kita di dalam kita datang kepada Tuhan, Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi dari 3 ayat, poin ayat yang sudah kita lihat bagaimana tentang kita mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, lalu kita mempersembahkan tubuh kita, dan kita harus datang di dalam roh dan kebenaran. Inilah yang menjadi dasar kita di dalam kita beribadah, ibadah yang benar dan yang berkenan. Dan yang terakhir, ini yang poin yang sangat penting adalah carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Artinya bahwa kita harus mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, sehingga supaya apa? Supaya kehidupan kita semakin dekat dan kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah yang harus dicari oleh setiap anak-anak Tuhan. Ya. Nah, kita akan berbicara tentang ibadah yang benar. Kita akan masuk dalam tabernakel Musa, bahwa ada ruang pelataran, ada ruang suci dan ruang maha suci. Dan berbicara ke hadirat Tuhan, bisa lihat ya gambarnya jelas. Jadi berbicara tentang tabernakel, ada berbicara tentang halaman pelataran. Di pelataran di situ ada pintu gerbang pelataran, lalu ada mezbah korban bakaran, kolam basuhan. Di dalam mezbah korban bakaran yang pertama itu adalah bagaimana baik imam maupun umat Israel itu mempersembahkan korban penghapus dosa. Di situ yang pertama. Lalu sebelum masuk ke ruang suci ada kolam basuhan. Di dalam kolam basuhan lalu ada pintu yang membatasi, di dalamnya ada pelita emas 7 kaki dia, lalu ada meja roti yang di situ dipersiapkan. Lalu di depan persis pintu ruang maha suci itu ada yang namanya mezbah dupa. Dan di situ imam besar akan membakar setiap dupa, setiap hari itu akan dibakar. Dan yang terakhir adalah ruang maha suci, berbicara tentang kehadiran daripada hadirat Tuhan di tempat. Di ruang maha suci di situ ada tabut perjanjian. Dan di dalam tabut perjanjian, sebagai hanya pengetahuan saja, itu isinya ada 2 loh batu, berbicara tentang Taurat Musa, 2 loh batu yang ditulis lalu oleh tangan Tuhan, lalu ada tepung mana dan tongkat Harun yang berbunga. Jadi kalau kita melihat di sini, hadirat Tuhan itu hanya hadir di ruangan maha suci. Dan imam besar masuk ke dalam ruangan maha suci itu hanya setahun 1 kali. Dan dia masuk pun sudah memakai baju lengkap, baju efod namanya dengan segala kebesarannya. Dan dia masuk itu bahkan istilah ada diikat kakinya. Tujuannya kalau dia mati di dalam, kan yang boleh masuk hanya imam besar. Kalau mati di dalam, ya tinggal ditarik. Itu saking sucinya ruangan itu, sehingga hanya imam besar saja yang boleh masuk. Dan di depan itu ada yang warna ungu, itu berbicara tentang tirai. Dan saudara bisa bayangkan, hanya imam besar saja yang boleh masuk, terus masuk saja harus diikat. Ada ya istilahnya banyak sekali tata cara untuk masuk ke dalam ruang maha suci. Sehingga kalau kita gambarkan untuk datang kepada Tuhan, susah banget. Susah banget. Bahkan jemaat biasa saja, umat Israel itu hanya sampai di pelataran. Untuk masuk dalam ruangan suci saja hanya imam. Bahkan sampai yang membakar hanya imam besar. Jadi saudara bisa bayangkan kalau pada waktu zaman dahulu bangsa Israel, untuk kita bertemu dengan Tuhan gak segampang itu. Tapi kalau saudara tahu cerita
ketika Yesus disalib dan ketika Yesus mau serahkan dirinya, pada saat itulah tirai bait suci terbelah. Dan itu digambarkan bahwa manusia yang sudah percaya pada Tuhan boleh datang langsung menghampiri hadirat Tuhan. Karena itu di dalam Matius pasal 5, di dalam ucapan Tuhan Yesus di atas bukit dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Tuhan. Jadi berbicara ibadah itu adalah kita bertemu dengan wajah Tuhan. Kalau saudara baca perjanjian lama, bagaimana Tuhan tidak pernah menampakkan diri langsung kepada umatnya. Karena apa? Kalau menampakkan diri langsung kepada umatnya, yang terjadi apa? Mati semua. Kan tidak ada yang tahan satupun. Bahkan dikatakan, kalau saudara sering baca firman tadi, dikatakan bagaimana yang mereka lihat adalah punggungnya Tuhan. Tuhan berlalu, mereka hanya cuma bisa melihat sekilas punggungnya Tuhan. Ataupun seperti Musa, dia hanya bisa melihat semak belukar yang terbakar. Dia tidak bisa melihat langsung. Tetapi berbahagialah setiap anak Tuhan saat ini yang Tuhan nyatakan lewat kematiannya di atas kayu salib. Dia izinkan kita untuk bisa langsung bertemu dengan Tuhan. Nah, yang Tuhan rindukan bahwa kita di dalam ibadah yang benar. Kalau saudara lihat di depan pintu masuk sebelum ruang masuk suci itu ada mezbah dupa. Dan di dalam mezbah dupa ini adalah satu gambaran. Satu gambaran. Di sini saya kutip dulu di dalam Keluaran 30 ayat 6, haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup perdamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Di ayat 6, saudara perhatikan bahwa di mana aku akan bertemu dengan engkau. Jadi sudah ada janji daripada Tuhan bahwa Tuhan akan hadir kalau ada wangi-wangian. Ayat 9, di atas mezbah itu janganlah kau persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian, juga korban curahan. Janganlah kamu curahkan di atasnya. Ayat 10, sekali setahun haruslah Harun mengadakan perdamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa, pembawa pendamaian. Haruslah ia sekali setahun mengadakan perdamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Jadi di atas mezbah dupa itu tidak boleh dikasih persembahan yang lain selain hanya korban wangi-wangian. Ya. Berikutnya di dalam Wahyu, ini satu gambaran yang sama. Wahyu 8 ayat 3, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Ini berbicara tentang mezbah dupa tadi. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah di hadapan tahta itu. Maka naiklah kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Jadi di zaman pada waktu dulu dalam tabernakel bahwa di situ hanya boleh dibakar pedupaan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan di dalam Wahyu gambaran berikutnya bahwa mezbah yang sama lewat pedupaan itu bukan hanya pedupaan yang berbicara tentang wangi-wangian, tetapi ada doa orang-orang kudus. Jadi kalau doa orang-orang kudus yang dinaikkan itu menjadikan satu harum yang wangi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan senang akan wangi-wangian itu. Oleh karena itu Tuhan katakan bahwa Tuhan bertahta di atas pujian umat-umatnya. Jadi umat yang sedang menyembah Tuhan, umat yang sedang memuji nama Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian.
kita boleh datang langsung menghampiri tahta Allah. Nah sekarang kalau saudara kemarin mungkin sudah dengar berita firman Tuhan tentang Natal, ini adalah dua gambaran. Yang sebelah kanan berarti. Di hadapan saudara Lukas 2 ayat 13, siapa yang nyanyi? Di dalam Mazmur 150 ayat 6, siapa yang nyanyi kira-kira? Siapa? Di Lukas 2 ayat 13, siapa yang menyanyi? Mazmur 150 ayat 6, siapa yang nyanyi? Lukas 2 ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Siapa yang nyanyi? Malaikat. Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Siapa yang nyanyi? Iya, semua yang bernapas. Siapa yang nyanyi? Manusia. Betul? Manusia. Pernah saudara dengar burung nyanyi? Di pucuk pohon cemara burung kutilang bernyanyi, terus bersiul-siul sepanjang. Saya nggak pernah seumur-umur lihat kutilang bersiul. Yang nama bersiul itu manusia. Terus bunyinya lili. Ada nggak kutilang yang bunyinya lili? Beli saya kalau ada. Jadi itu guyon. Lukas 2 ayat 13, malaikat surga memuji Tuhan. Mazmur 150 ayat 6, manusia memuji Tuhan. Siapa di hadapan Tuhan yang paling berkenan? Yang Tuhan senang. Kalau disuruh nyanyi malaikat, lawan siapa yang paling bagus suaranya lah? Saya Ibu Joyce. Udah kalah lah kalau lawan malaikat. Suaranya memang udah paling bagus. Tapi bukan itu yang Tuhan lihat. Antara malaikat dengan manusia, siapa yang paling istimewa di hadapan Tuhan kalau memuji Tuhan? Manusia. Tahu alasannya? Apa? Karena manusia diciptakan dengan segambar. Manusia diciptakan segambar. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi tidak? Kira-kira. Mungkin kita selalu memandang malaikat adalah manusia yang super. Ya, dia memang pesuruhnya Allah, pembantunya Allah yang Tuhan ciptakan. Tetapi dia hanyalah sebagai makhluk kudus. Tetapi manusia diciptakan segambar dan seturut rupa. Contoh yang pertama, malaikat bersalah, diampuni? Tidak. Yang ada dibuang ke neraka. Saya berdosa, diampuni? Kenapa Tuhan ampuni? Karena Dia sayang saya. Dia sayang saudara. Malaikat mau Lucifer, siapapun yang paling cakep memuji suaranya, tapi ketika dia jatuh dalam dosa, buang neraka. Tapi saya dan saudara hari ini berdosa, Dia ampuni saudara. Karena Dia sayang saudara, dan Dia mau dengar suara saudara. Dia mau setiap ibadah saudara ada duduk memuji nama Tuhan. Dia mau dengar. Dia mau dengar suara saudara. Oleh karena lagu tadi, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karena Dia mau dengar saudara. Dia rindu ketemu saudara. Ketika penciptaan, malaikat sudah ada terlebih dahulu. Karena itu ketika Lucifer memberontak, dia hancurkan.
Semua hancur ketika terjadi pemberontakan. Allah tata ulang, Dia ciptakan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan ketika manusia, dia tidak melalui firman, tapi dia ambil tangan, dia kotorin tangannya sendiri. Dia bentuk Adam seturut dan segambang. Bukan hanya seturut dan segambang, tetapi dia hembuskan rohnya di hati Adam, sehingga dia hidup. Roh Allah sudah ada di hati kita, dan Dia yang membantu saudara menaikkan pujian. Karena itu dia rindu. Dia sangat rindu bertemu kita. Karena itu dengan situasi yang ada saat ini, jangan kita patah oleh karena situasi. Seperti di pembukaan tadi, ada seorang oma yang dia tidak bisa lagi, tetapi Tuhan hampiri, dan Tuhan taruh puji-pujian di mulutnya, di hatinya, di seluruh kehidupannya ada puji-pujian. Jadi sungguh luar biasa manusia. Saudara lihat di dalam gambaran tentang dua anak yang hilang, anak yang bungsu, anak yang sulung. Anak berarti dia sudah ada di dalam Tuhan. Tetapi anak yang bungsu dia pergi, dia minta warisan, dia pergi, dia foya-foya, akhirnya dia bangkrut. Dia balik, dia kembali. Bapaknya terima? Terima. Anaknya sudah benar atau masih berdosa? Masih bersalah. Tapi Bapak mau menerima setiap orang yang bersalah untuk datang ke kami. Bapak tidak pernah tertutup, tangan Bapak tidak pernah tertutup, tetapi Dia selalu terbuka buat setiap anak-anak Tuhan yang walaupun berdosa, bersalah, tapi mau datang kepada Bapak, Dia terima kembali. Dan itulah hebatnya manusia di hadapan Tuhan. Kalau saudara nanti baca di rumah, Mazmur pasal 8 ayat 1, satu pasal ini, kita lihat di ayat yang kelima. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kalau di ayat sebelumnya di sana dikatakan tentang ciptaan Tuhan, bagaimana Dia menciptakan langit. Tetapi di sini digambarkan oleh Raja Daud kenapa Tuhan memperhatikan manusia, kenapa manusia Tuhan ingat. Ya. Di ayat berikutnya di ayat 6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Artinya segambar dan serupa dengan Allah, dan telah dimahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Artinya di dalam hidupmu engkau diberikan kemuliaan dan kehormatan lebih daripada malaikat. Tuhan katakan kalau kita sebagai anak-anak raja, suatu saat nanti kita di surga akan memerintah sebagai anak-anak raja, bukan malaikat. Oleh karena itu kedudukan manusia lebih tinggi di atas malaikat. Oleh karena itu kalau kita beribadah, kalau kita memuji memuliakan nama Tuhan, Tuhan pasti akan senang. Benar, Tuhan pasti akan senang. Karena statusmu di hadapan Tuhan adalah mulia dan terhormat. Ya. Jadi status kita di hadapan Tuhan adalah mulia dan terhormat. Jadi setiap apa yang keluar dari mulut kita, pujian, itu berbau harum di hadapan Tuhan. Apalagi yang keluar dari dasar hati kita, lewat kehidupan kita, saya yakin dan percaya itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara datang beribadah, beri hatimu yang terbaik bagimu, ku segalanya yang terbaik bagimu, senap jiwaku dan senap jiwaku. Jadi jangan kaget bahwa anak-anak Tuhan itu Tuhan ajar untuk belajar memuji nama Tuhan. Sejak di bumi ini kita latihan. Tujuannya supaya apa? Di sana nanti saudara nyanyi.
Di sana tidak ada lagi yang khotbah. Di sana tidak perlu lagi iman. Di sana tidak perlu lagi ada doa. Buat apa? Tuhan semua sudah sediakan. Yang lakukan setiap anak Tuhan adalah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara mau butuh apa lagi di sana? Saudara mau sembuh dari sakit? No, di sana nggak ada sakit. Mau hapus air mata karena itu sakit hati? No, di sana udah sehat, udah kuat, udah sukacita, damai sejahtera. Gak ada lagi firman Tuhan khotbah, gak ada. Yang dilakukan di dalam kekekalan adalah memuji nama Tuhan. Jadi yuk dari saat hari ini jangan kaget di sana. Yang biasa di sini ngocok, di sana suruh tepuk tangan bingung nanti. Tahu ngocok main kartu atau apa ya. Cuman kalau di sana udah gak ada lagi tempat main kartu. Yang ada di sana adalah memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Jadi disinilah waktunya kita menaikkan pujian dan hormat. Bawa tubuh ini sebagai persembahan yang kudus. Cari Tuhan selagi Dia berkenan ditemui. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal. Dan poin yang berikutnya yang sebagai satu tambahan, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ketika hari Tuhan menjelang mendekat, jangan lagi istilahnya cari Tuhan, harus cari Tuhan. Cari Tuhan selagi ada waktu. Gak usah lagi kita pikirin soal nanti Tuhan datang kapan, terserah. Karena buat kita Tuhan datang ke dalam dunia ini yang kedua kali adalah sebagai mempelai kita. Tapi bagi dunia itu adalah kehancuran. Jangan dibalik. Jangan kalau dengar cerita akhir zaman langsung jemaat malah ketakutan. Salah. Justru Tuhan datang adalah sebagai mempelai bagi kita. Bagi dunia Tuhan datang itu adalah hukuman. Jadi jangan kita yang ketakutan, terbalik asal. Tuhan datang, oh terima kasih. Tuhan mau menjemput saya. Jangan kita ikut-ikutan sama dunia lah, gimana? Katanya anak-anak Tuhan, justru terbalik, justru kita yang ngatur. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi ibadah yang benar. Jadi kita boleh kendor, kita harus rajin. Roh kita menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi kalau sudah punya kerajinan tapi roh menyala-nyala nggak melayani Tuhan, mungkin ada yang salah kali. Jangan jiwamu saja yang menyala-nyala, tapi Tuhan katakan rohmu yang menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Ya Tuhan, kalau aku hendak menyanyi. Karena berbicara tentang ibadah yang benar bukan berbicara tentang teori, tapi lebih apa yang kita lakukan. Karena ini akan kita lakukan dalam kehidupan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama
Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Karena kita berlayak di hadapan Tuhan. Karena kita berkenan di hadapan Tuhan. Ia masyarakat masyarakat. Ia masyarakat terkasih. Walau seribu remah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau seribu remah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau seribu remah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau seribu remah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus Terima kasih Tuhan buat segala firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami di tengah situasi hari ini, di tengah situasi saat ini yang membuat kami takut, tetapi kami dikuatkan pagi hari ini lewat puji-pujian, lewat ibadah yang berkenan dan berlayak di hadapan Kami. Kami memberi hati kami memberi hidup kami memberikan pikiran kami, segenap semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kami memberi tubuh kami sebagai persembahan yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat di hadapan Engkau sebagai ibadah yang sejati. Dan kami belajar mencari Engkau selama Engkau berkenan di tengah. Karena kami lebih berharga daripada malaikat. Kami berdosa, Engkau ampun. Malaikat tidak bisa memanggil Engkau ya Allah, ya Bapa. Tapi kami boleh memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa. Ya Rakasih Kau. Kami boleh memanggil Engkau Bapa. Dan kami anak-anakku yang Kau kasih. Maka kami dianggap sebagai biji mata-Mu Bapa. Ya, bagaimana Engkau mengasihi kami. Sekalipun kami bersalah di hadapan-Mu, sekalipun kami masih berdosa di hadapan Engkau, Kau mau ampuni. Dan Engkau tangan-Mu terbuka. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan bagi-Mu. Itulah janji Bapa surga.
Bahkan setiap anak-anak yang berseru, Engkau menjawab. Engkau tidak pernah ketika kami meminta roti, Engkau memberi batu. Tapi Engkau beri kami kelegaan. Engkau beri kami jalan keluar. Engkau beri kami menerima mujizat Allah. Bahkan kami menerima semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Bapa. Kami boleh menerima kasih. Kami boleh menerima pengampunan. Kami boleh menerima keselamatan. Oleh karena Engkau melawati kami. Oleh karena Engkau mengasihi kami. Sampai hari ini Tuhan Ebenezer, Engkau masih menolong kami. Sampai hari ini Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau biarkan kami. Tidak pernah Engkau biarkan kami tergeletak. Tapi tangan-Mu menopang kami. Bahkan dengan tangan kanan-Mu Engkau menolong kami. Dengan tangan kanan-Mu yang kuat Engkau memegang kami. Bahkan Engkau menuntun kami ke air yang tenang. Bahkan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun Engkau ada beserta dengan kami. Ya Yesus, gada dan tongkat-Mu itulah menjadi penghiburan. Kebajikan kemurahan-Mu senantiasa menyertai kami seumur hidup kami. Tidak pernah Engkau biarkan kami. Walau 1000 kiri kanan rebah, tapi Engkau penolong kami. Bapakku ya Rama Sata kasih kami. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Untuk kami mau melakukan ibadah yang benar berkenan di hadapan. Untuk kami tetap ada di dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan. Untuk kami selalu mencari Engkau. Biarlah kerajinan kami tidak kendor. Biarlah roh kami menyala-nyala. Terlebih untuk kami melayani Tuhan. Di tahun yang baru kami yakin dan percaya. Di tengah situasi yang apapun Tuhan, kami tetap mau bekerja. Melayani Engkau. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Dan kami adalah hamba-hamba-Mu yang untuk melayani Engkau. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Sebentar umat akan pulang pimpin di perjalanan tiba di rumah dengan selamat. Biarlah segala berkat Allah Abraham dan Allah Ishak, Allah Yakub menyertai selalu Tuhan, tercurah bagi setiap umat-Mu. Karena itu adalah berkat yang berlimpah-limpah daripada surga, yang berbicara tentang kekekalan, berkat jasmani dan rohani, kesehatan, kekuatan menjadi bagian seluruh umat-Mu. Dan itu boleh berlimpah-limpah menjadi baik untuk keturunan kami berikutnya. Bahkan sampai keturunan berikutnya, Engkau tidak akan biarkan kami meminta-minta. Tetapi berkat itu tercurah dari surga, menyertai kami siang dan malam, bahkan sampai kesudahan zaman. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa kami pagi hari ini, yang kami perwalaskan hanya di dalam satu nama yang hebat, yaitu nama Tuhan Yesus. Ku yakin Engkau mendekati aku dari paling jam 7 dan jam 17
atau jam 5 sore tanggal 3. Lalu untuk malam tahun baru ada doa di tempat ini jam 10 malam. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh my God. Pulang.